Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertemuan kali ini nanti kalian tetap bersama saya. Itu dalam pelajaran apa? KKA. Minggu lalu kalian mendapat materi seperti apa? Masih ingat? Minggu lalu pada saat jam pertemuan saya? Masih? Apa? Ya, pengertian coding ya. Jadi hari ini nanti akan saya lanjutkan untuk pemahaman materi tentang apa itu berpikir secara komputerisasi, seperti itu. Nah, untuk sekarang berdiri semua, mohon berdiri. Jadi kalau buka itu kondisinya benar, kalau tutup kondisinya salah. Jadi kalau saya ngomong buka tutup, kamu ngomong buka. Saya ngomong buka tutup, kamu ngomong buka. Terus saya ngomong tutup, kamu ngomong tutup, buka. Bener. Terus kalau saya ngomong tutup buka, berarti kamu ngomong bukan. Kalau saya ngomong tutup buka, berarti kamu ngomong tutup. Tak baleni nih. Kalau saya ngomong buka tutup, kamu ngomong buka. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, wis. Tutup. Nah, itu yang benar ya. Diulang lagi. Sebentar. Buka. Ayo. Buka. Bener apa salah? Kalau buka, kamu jawabnya buka tutup. Wes, tak bereneh ya. Tutup. Tutup buka. Wes gini aja. Bingung awakmu. Kalau buka itu benar, kalau tutup itu salah. Berarti kalau saya ngomong tutup berarti kamu ngomong salah gitu aja ya. Kalau buka itu benar, kalau tutup itu salah. Ya wis, kita mulai. Tutup. Tutup buka. Nanti yang salah duduk duluan ya. Terus saya ngomong lagi buka. Benar. Ya, balen ini sing fokus ya. Ya, kita mulai ya. Buka. Buka tutup. Salah. Tutup buka. Buka. Tutup buka. Buka tutup. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sudah. Saya mulai absen ya. Tolong yang saya panggil angkat tangan. Ahmad Erlangga Juwantoro, Amrisal Bagas Widianto, Andika Febi, Aril Pamungkas, Dandi Dwi Nur Cahyo, LBB. Loh, LBB? Oh, Paski. Denisa Dimas, Etika Kusnul, yang keluar tadi ya, ganti pakaian ya. Jessica Putri, Jemis Jeon, Keimas Robi, terus M. Agustian. Oke, saya lanjut. Rahmat Riko, sudah. Ririn Fajarina. Oke, siap. Ririn Fajarina. Sinta Agustin. Oke. Terus Stefani. Sakit. Terus Tessa Nasifa. Ganti baju tadi. Oh gitu. Keluar. Enggak sekolah lagi. Ini kemarin yang duduk di mana ini? Paling depan sini ya. Oh iya. Ulfatul Laili, Whisky Prias Jati. Mana? Anaknya? Oh itu. Jenengmu sewangar le. Iya. Sudah. Oh jenengmu sapa? Lali.
Oh iya, urung anu siswa baru ya. Udah. Terus sudah, tolong perhatikan monggo. Loh, mosok toh? Jenengmu sapa? Rafael Dwi Anangi tadi. Wes ya berarti ya. Berarti yang S1 ya. Oke. Wes, silakan perhatikan di depan. Sebentar. Ya, kita ke bab 1 ya. Subbabnya namanya berpikir komputasional. Nah, maksud dari berpikir komputasional nanti kita bahas selanjutnya. Ya, sebenarnya cara berpikir komputasional itu kita lakukan sehari-hari, Cah. Seperti yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ada ini, ya. Kamu harus tahu struktur datanya apa, stack-nya seperti apa, query-nya seperti apa, terus kemudian kamu searching, algoritma dasarnya, pemikiran utamanya seperti apa, terus sortingnya seperti apa. Ya. Nah, tujuannya pelajaran ini, KKA yang bidang ini, tujuannya seperti ini. Supaya kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Contoh, ya. Contoh gini. Bagaimana cara membuat masak mie goreng, Indomie goreng. Nah, kira-kira cara memasak Indomie goreng itu kira-kira baku apa tidak, ya? Baku. Contoh, tolong yang berani angkat tangan, yang berani sebutkan tolong angkat tangan. Contoh, struktur atau urutan cara memasak Indomie goreng. Ya, angkat tangan. Ayo. Sing berani siapa? Sing kulino kemah ya, sing kulon bolang. Monggo silahkan. Ya, sebutkan namanya dulu. Siapa? Oke, silahkan. Bagaimana cara memasak Indomie goreng? Tolong sebutkan. Ya. Oke, silakan tepuk tangan. Ya. Nah, itu tadi namanya berpikir secara komputasional. Jadi, berpikir komputasional itu adalah berpikir yang secara terstruktur. Jadi, pertama mesti iki, kedua iki, ketiga iki, keempat iki, dan seterusnya. Dari sini mulai genah, ya. Lanjut. Nah, ini saya naik aja. Nah, gini, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mengalami suatu masalah atau kesulitan. Iya kan, pasti toh. Mulai dari kalian SD, ngerti lek ditukari koncone, dirasani koncone awakmu kudu piye, ya kan? Itu kalian sudah belajar berpikir seperti itu. Terus berikutnya, apa yang kamu lakukan? Apakah lari dari permasalahan itu atau menghadapinya? Ya. Apa? Menghadapinya atau lari? Menghadapinya. Yang jelas pasti menghadapinya. Lek lari berarti nanti kamu tidak akan menemukan, oh berarti lek ketemu masalah ini, kudu ini. Itu tidak akan bisa. Karena apa? Kamu belum pernah mengalami sendiri. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini. Nah, kalau kamu menghadapinya, berarti kamu harus bisa berpikir
piye caranya menghadapinya, bener enggak? Seperti tadi temanmu ngomong kalau cara masak mie itu berarti kudu masak air mendidih dulu, masak air dididihkan, ya kan? Enggak langsung mie ini disuwek terus kemudian di apa? Dicampur bumbunya, diremek terus mbok pangan tahan-tahan, kan enggak seperti itu. Bener enggak? Berarti kalau cara memasak nasi goreng pada umumnya nyapa kok awakmu ngerti lek itu harus dimasak dulu airnya terus kemudian dicampur dengan mie-nya. Itu kamu taunya dari mana? Taunya dari gambarnya atau mungkin diajari oleh orang tua. Berarti pada intinya kalau ketemu mie, contohnya kalau kamu ketemu sama Indomie goreng, berarti kamu sudah bisa menyelesaikan masalah tentang bagaimana Indomie goreng ini bisa masuk nang gone wetengmu. Itu pada intinya, berpikir secara komputasional, itu seperti itu. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita harus berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan lari dari masalah yang seperti kalian utarakan tadi. Nah, apabila kita mendapatkan permasalahan dan kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya, berarti pada intinya karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Dari sini paham enggak? Ini, apabila kita mendapatkan permasalahan dan kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya hal itu, karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Paham enggak? Piye? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Piye enggak? Jadi berpikir caranya bagaimana, seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun itu, tidak ada pengecualian. Terus berpikir komputasi sendiri ini nanti bisa apa? Bisa berkolaborasi dengan apapun itu. Contoh, dengan awakmu tadi membalut luka, mbok taleni, terus kemudian mbok bersihkan lukanya, terus kemudian mbok balut lukanya, terus kemudian mbok gowo nyandi mesti neng gone rumah sakit atau dokter. Berarti kamu berkolaborasi dengan siapa? Dengan dokter atau puskesmas atau apapun itu yang membantu menyembuhkan lukamu. Paham? Jadi seperti ini tadi. Temanmu ngomong urutannya membuat mie. Pada saat dia masak air, kemudian air itu diapa nih, Cah? Lek wis banyune panas, mie disiapne atau mie dimasukne ning gone air panas? Dimasukkan di air panas. Kalau itu mie apa? Mie rebus. Kalau mie goreng? Mosok padha dilebokne ning gone banyu panas. Betul ya? Terus mari dilebokne banyu panas terus disaring. Oh gitu. Oh ya wes, oke. Itu namanya pemecahan masalah. Ya, lanjut. Nah ini, apa itu berpikir komputasional? Itu berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, berpikir komputasi memiliki peran sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi komputer saja. Contohnya, kamu pernah tahu nggak? Kalau misalkan neng Indomaret kuwi ge enek kasire, ge enek program komputere, itu apa yang harus dilakukan seorang kasir? Kira-kira? Pakai kalkulator, betul. Masih kurang tepat tapi. Kudunya apa sing paling utama? Lek sebagai kasir ge enek program komputere. Hitung manual. Betul, hitung manual bisa menggunakan kalkulator bisa, itu masih yang kedua. Yang paling utama melihat harganya. Yang kamu depannya mencatat, yang dicatat apanya? Barang-barang plus harga. Nah,
berarti seorang kasir Indomaret, ya, dengarkan dulu, seorang kasir Indomaret kalau dia tidak punya program komputer sing nggone komputer ning kasir itu, berarti minimal dia harus tahu harga barang, nama barang sama harga barang. Mari ngono, lek wis ngerti nama barang sama harga barang, dia harus menjumlahkan barang yang dibeli oleh konsumen tersebut. Bener enggak? Nah, berarti kira-kira waktunya lama atau tidak untuk seperti itu? Lama, ya kan? Karena apa? DE kudu ngoreksi dhisik, iki barangnya namanya ini, harganya ini dicatat, kemudian barang kedua namanya ini, harganya ini dicatat semua. Misalkan satu konsumen belanja 100 jenis barang atau bahan, berarti kudu nyatet sitok-sitok, ya toh? Nyatet sitok-sitok, jenenge barang ngopo, regane piro, dicatat jenenge barang ngopo, regane piro sampai 100. Terus kemudian seperti jawaban temanmu, nyepakne kalkulator dihitung jelalah, dijak omongan koncone mang sampai kondi lali. Apa yang dilakukan? Balenine konduwur. Mergane lali mang ngitungnya sampai kondi, sampai barang mana lali. Berarti harus kembali ke atas. Mulane kuwi pentingnya sebuah komputer atau program aplikasi yang nanti kita pelajari di depan, itu seperti itu Cah, pentingnya. Jadi mempersingkat pekerjaan. Karena apa? Contoh, enek barang ya, enek barang ini. Barang ini ya. Barang ini satu, tes. Menggur ditemplek nih, scanner, cetek ketemu harga. Bener enggak? Terus lagi, di scan tes muncul harga nih, scan tes muncul harga nih, lagi kedua juga gitu. Terus kemudian langsung totalnya berapa muncul enggak? Nah, itu fungsi dari program aplikasi dan itu fungsi dari nanti kita belajar yang namanya apa? Coding. Jadi kita belajar coding itu tujuannya nanti kita supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini tadi. Sekarang ya. Terus gini Cah, kamu nanti pinter bahasa coding, pinter pemrograman, kamu nanti ngerjakan aplikasi toko gitu aja. Kamu kerjakan sekali, kira-kira lihat toko programnya hampir sama enggak? Dari toko satu ke toko yang lain hampir sama enggak? Sama, hampir sama. Paling sing beda menggur jenenge toko, ya toh. Mereka nanti di dalam programnya enek jenenge barang apa, regane piro, ya toh. Terus kemudian totale piro, wonge bayar piro, susuk piro. Paling nang toko kan semua seperti itu. Terus kemudian pada akhir bulan program itu bisa menjumlahkan. Wow, berarti keuntungannya satu bulan ini itu adalah sekian. Itu namanya program aplikasi toko. Lek sebuah toko mbok-mbokmu, mbah-mbahmu sing duwe toko, enggak duwe program kuwi, kira-kira ditekoki saulan badimu piro, Mbok? Ngerti ora? Enggak ngerti. Mergane dhek menggur tuku mie 5.000 didol 6.000, tapi gak dicatat. Jadi transaksi dalam satu bulan kuwi badine piro ora ngerti, badine wis entek nggih mangan mendino ora pernah dicatat. Tapi dengan program aplikasi kalian nanti bisa tahu, wo laba tak bulan ini berapa, wo rugi bulan ini berapa, wo berarti barang sing paling sering dituku wong apa namanya. Jadi pada intinya berpikir komputasional itu adalah untuk menyelesaikan masalah, ya, masalahnya apapun itu. Nah, coding itu adalah suatu bahasa yang nanti bisa dikenali oleh komputer. Jadi nanti kamu akan belajar yang namanya Python, akan belajar kalau kuliah nanti akan yang belajar namanya PHP, MySQL, bahasa pemrograman macam-macam seperti itu. Ya, jadi 4 pondasi berpikir komputasional itu ada abstraksi, algoritma. Algoritma ini terstruktur, dekomposisi, sama pola. Itu apa? 4 pondasinya yang harus kalian tahu. Nah, ini abstraksi itu penjelasannya gini. Mencarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Contoh tak jelaskan. Program komputer kasir
di Indomaret, itu dia tidak bisa mengerjakan misalkan nyari jumlah siswa atau mungkin nyari nama siswa sekian, itu nama siswanya namanya siapa, bapaknya jenenge sopo, alamatnya mana, kira-kira iso enggak? Tidak bisa. Karena apa? Program kasir kok tidak bisa mencari bocah jenenge iki, orang tuanya ini, terus alamatnya ini. Kenapa? Ayo. Karena ini tadi sing penting mang dhek apa? Sing penting kan nggih ngitung laba rugi barang to, toko to. Berarti tidak penting nggarap sing jenenge wong tuane iki jenenge sapa, konsumene iki jenenge sapa, omahe konsumen iki ndi, penting ndak? Tidak penting. Mulakno sing diutamakan abstraksi itu, sing dipenting ini adalah neng jero database program kasir itu tadi mek nggur diisi jenenge barang apa, kulakane piro, regane didadekne piro, jumlahe barang ijik piro. Kenapa harus tahu jumlah barang ijik piro? Kenapa kira-kira? Nyapo? Kenapa harus tahu jumlah barang itu? Oke, kita bisa ngontrol stok. Kenapa kok harus tahu jumlah barang itu berapa? Kita harus bisa ngontrol stok. Jadi gini, jikalau neng gudang neng gone tokomu mek nggur garek sitok, berarti nanti otomatis dek nggone program itu akan memberitahu jumlah barang yang stoknya tinggal sedikit. Berarti kita harus bisa pulaan lagi. Tapi lek kamu, orang tuamu atau kamu tidak menggunakan aplikasi, enek wong tuku, Bu, saya beli Indomie goreng. Digoleki ge enek, lagi ngerti lek Indomie entek. Seperti itu. Lanjut. Ya, contohnya ini ya. Ini contoh abstraksinya. Selain yang saya sebutkan tadi. Ya. Ya. Terus berikutnya algoritma. Nah, algoritma adalah menuliskan otomatisasi solusi melalui berpikir algoritmik, langkah-langkah yang terurut. Seperti koncomu tadi ngomong carane masak mie instan, atau mungkin dari temanmu yang cara membuat minuman kopi dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan terstruktur yang dinamakan algoritma. Nah, algoritma itu seperti ini contohnya. Nanti yang kamu kerjakan ini nanti. Jadi yang mulai awal itu simbolnya seperti ini. Input masukan itu seperti ini. Terus proses itu seperti ini. Output itu seperti ini. Output hampir sama input. Paham? Jadi ada mulai, ada input gambarnya seperti ini, ada proses gambarnya seperti ini, ada output gambarnya seperti ini, ada selesai. Atau mungkin kalau tadi contohnya mie goreng berarti adalah selesainya adalah siap dihidangkan. Seperti itu. Kalau contoh yang ini gambar yang seperti ini contohnya, ini adalah option. Contohnya gini. Ini ada mulai, kamu kelihatan enggak di situ? Nah, ini ada mulai, di sini ada nasi, bumbu, minyak, wajan, piring. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Terus kemudian panaskan, ini proses. Panaskan minyak di wajan, ini proses. Terus kemudian tuangkan bumbu di wajan, juga proses. Proses itu gambarnya kotak. Terus ini ada tuangkan nasi di wajan. Ini adalah proses algoritma untuk masak nasi goreng. Terus kemudian setelah tuangkan nasi di wajan, ini ada proses lagi masak hingga merata. Terus kemudian apakah sudah matang? Kalau sudah matang melanjutkan ke sajian yang piring, dilebokne nang piring. Terus kemudian nasi goreng siap dihidangkan. Tapi kalau belum matang, ini dimasak kembali. Ya enggak? Atau mungkin gini, apakah pedas atau tidak? Kalau tidak berarti langsung dimasukkan nenggone sajian piring, disajikan, selesai. Tapi kalau ternyata pedas berarti dimasak lagi, ditambah apa? Kalau pedas berarti dimasak lagi ditambah apa ya? Ditambah
lombok atau cabe. Ini contoh dari flowchart atau algoritma kalau masak nasi goreng. Wes, sampai di sini paham? Paham? Oke? Wes, sekarang penugasan kamu ya. Penugasan kamu ini. Contoh simbolnya seperti ini. Nah, nanti kudu enek gambare panah cah. Iki arahnya ndi kudu enek ya. Seperti ini. Bentuk kelompok nanti dikerjakan. Kalian satu kelompok membuat 2 algoritma. Apapun itu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh masak lodeh, masak nasi goreng, terus kemudian membuat tempe atau membuat link WA di komputer, sembarang wis. Pokoknya 2 dalam satu kelompok. Oke? Yuk cah, mohon perhatikan. Jadi untuk tugas hari ini kalian membuat flowchart algoritma kehidupan sehari-hari. Jadi satu kelompok 4 anak, sisa 1 berarti nanti ada satu kelompok yang jumlahnya 5 anak. Silahkan langsung gabung nih kelompoknya masing-masing. Jadi di model kotak adep-adepan yuk. Waya sapa ngenamu? Waktunya sudah habis, jadi mohon pekerjaannya tadi dikumpulkan di meja saya. Untuk ketua kelompoknya silahkan nanti dikumpulkan di meja saya. Ya, yuk. Ya, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, untuk pertemuan kali ini, Cah, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa coding itu sangat pelajaran coding itu nanti akan sangat berguna untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari, dan juga kalau kalian nanti paham dan mengerti tentang coding semengerti-mengertinya atau kalian pinter, kalian nanti bisa cari uang dari coding tersebut. Contohnya kalian jualan aplikasi. Itu nanti kalian bisa jual mulai dari 300.000 sampai puluhan juta. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian hari ini dan masa depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.